Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahiyah, NIM 2618003 dari kelas Mikro Teaching A, jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini praktek Mikro Teaching saya akan menjabarkan mengenai garis dan sudut. Silakan teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi garis dan sudut. Nah, submaterinya adalah kita akan membahas mengenai garis, sudut, dan hubungan antara garis dan sudut. Oke, kita langsung saja ke materi. Submateri yang pertama adalah kita membahas mengenai garis. Garis itu apa sih? Garis merupakan susunan titik-titik, bisa tidak hingga, yang saling bersebelahan dan berderet memanjang kedua arah, kanan atau kiri, atas atau bawah. Nah, oke, kita langsung saja ke macam-macam kedudukan dua buah garis. Nah, kedudukan dua buah garis itu ada 4 macam. Salah satunya adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar adalah garis yang apabila kedua garis tersebut berada di satu bidang dan apabila kedua garis tersebut diperpanjang tidak akan bisa saling berpotongan. Nanti kita lihat di gambar 1. Kita lanjut ke macam kedudukan dua buah garis. Yang kedua yaitu adalah garis berpotongan. Garis berpotongan itu apa sih? Garis berpotongan adalah garis yang apabila kedua garis memiliki sebuah titik potong atau bisa disebut sebagai titik persekutuan. Nanti kita lihat ke gambar 2 ya. Selanjutnya adalah garis berhimpit. Garis berhimpit itu adalah garis yang apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya 2 titik potong. Sebagai contohnya, kita lihat ke jarum jam. Ketika menunjukkan pukul 12, kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Nanti kita lihat ke gambar 3 ya. Oke, lanjut ke macam garis yang ketiga yaitu adalah garis bersilangan. Garis bersilangan adalah garis yang apabila kedua garis tidak sejajar dan tidak pada satu bidang. Kita lanjut ke lihat gambar, yaitu yang gambar 1 sudah terlihat adalah garis sejajar, gambar 2 adalah garis berpotongan, gambar 3 adalah garis berhimpit, dan gambar 4 adalah garis bersilangan. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua yaitu adalah sudut. Sudut itu apa sih? Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, bagian-bagian pada suatu sudut yaitu adalah ada kaki sudut, garis sinar. Kaki sudut adalah garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Nah, selanjutnya adalah daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah atau ruang yang ada di antaranya dua kaki sudut. Oke, kita lihat ke gambar. Titik B adalah titik sudut. Titik AC adalah kaki sudut dan lengkungan itu adalah disebut daerah sudut. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut diantaranya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantaranya adalah 90 derajat dan 180 derajat. Atau biasa dirumuskan 90 derajat kurang dari D kurang dari 180 derajat. Jenis sudut selanjutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip itu apa sih? Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantaranya adalah 0 derajat dan 90 derajat. Atau biasa dirumuskan adalah 0 derajat kurang dari D kurang dari 90 derajat. Oke, kita langsung ke submateri yang ketiga atau submateri yang terakhir yaitu adalah hubungan antara garis dan sudut. Hubungan antara garis dan sudut diantaranya adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku itu apa sih? Sudut yang apabila
ada dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut dinyatakan sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement, atau kita bisa nanti lihat ke gambar 1. Biasa dirumuskan adalah sudut ABD plus sudut DBC sama dengan 90 derajat. Hubungan selanjutnya adalah sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus adalah sudut apabila ada dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut bisa dikatakan sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Nanti kita bisa lihat ke gambar 2. Bisa dirumuskan sudut PQS plus sudut SQT plus sudut TQR sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa lihat di gambar berikut adalah gambar 1, bisa kita lihat itu adalah sudut berpenyiku. Sedangkan gambar 2 adalah sudut berpelurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping adalah sudut yang sehadap adalah sudut A sama dengan sudut E, sudut B sehadap dengan sudut F, sudut C sehadap dengan sudut G, sudut D sehadap dengan sudut H. Selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan adalah sudut yang ada di bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Nah, kita lihat pada gambar di samping adalah sudut C berseberangan dengan sudut E, sudut D berseberangan dengan sudut F. Nah, kita lanjut ke sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah sudut yang berada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan. Nah, kita bisa lihat adalah sudut A berseberangan di luar berseberangan dengan sudut G, sudut B luar berseberangan dengan sudut H. Selanjutnya adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah yang berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Kita lihat pada gambar di samping. Sudut D tambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut C tambah sudut F sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah sudut yang berada di bagian luar dan berada pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Kita lihat contohnya ya. Sudut B plus sudut G sama dengan 180 derajat. Lalu sudut A plus sudut H sama dengan 180 derajat. Oke, kita sampai yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Kita bisa lihat pada gambar di samping adalah sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sudut B bertolak belakang dengan sudut D, sudut E bertolak belakang dengan sudut G, dan sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Oke, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sudah berada di ujung materi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.